saya cintai karena kita sama-sama bergerak di banyak asosiasi ya, di banyak grup juga. Bapak Ibu semua, terima kasih. Ini saya melihat ada banyak teman masa kecil saya di Jogja ya. Mbak Marta Sasongko ya, ada teman dari Gajah Mada, Mas Berto, Mas Ludi Romadu ya. Bagi saya ini adalah obat kerinduan sudah lebih dari 40 hari. Ini mungkin masuk minggu ke-7 ya. Minggu ke-6 atau ke-7 kita berada di rumah. Tapi look at us now. Bayangkan dalam keadaan masing-masing sendiri, teknologi telah memungkinkan kita untuk tetap kongko ya, tetap bersilaturahmi. Beberapa sahabat saya sudah kenal, beberapa mungkin masih baru. Nama saya Mahendra atau saya biasa menulis untuk trademark saya adalah AC Mahendra K Datu atau Mahendra atau Mahe. Tapi nama kecil saya di rumah adalah Koko. Jadi saya di rumah di Timoho ya di Jogja dipanggil Koko. Saya punya satu kakak perempuan, satu adik perempuan. Dan itu yang membantu saya mengubah jalan hidup saya bagaimana saya berjejaring. Tema hari ini saya sharing. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah testimoni saya bagaimana saya mengenal apa itu jejaring. Saya tidak akan bicara soal MLM atau network marketing business. Tentu itu bagus ya. Bagus karena mengajari kita bagaimana kita membangun jaringan dan jejaring. Tapi hari ini saya ingin sharing pada bagian pertama bagaimana yang disebut jaringan untuk seorang anak dusun dari Jogja yang tidak punya apa-apa, akhirnya mulai pede bahwa jaringan itu tidak ada pilihan lain, harus dibangun dan dikelola. Dibangun saja tidak cukup, dikelola saja tidak cukup, tapi harus dipikirkan output-nya apa. Everything has a deadline. Ya. Semua hal ada deadline-nya dan ada output targetnya. Saya akan mulai sharing dengan PowerPoint ya. Semoga memang itu bagus kalau Anda pakai laptop sebenarnya karena akan menjadi kecil sekali PowerPoint saya. Mari kita lihat. Wait a minute. Oke. Saya sangat terinspirasi dengan boleh dicek Mas Alis Lianto apakah tampak? Nampak jelas. Okay. Anda adalah checker saya. Kalau Anda bisa melihat, berarti yang lain saya anggap bisa melihat. Ini adalah salah satu yang memberikan inspirasi bagi saya, Rumi ya. Sangat filosofis, sangat poetik ya, poetik. What you seek is seeking you. Kadang-kadang apa yang kita cari itu mencari kita. Dalam proverb China ya dari Tiongkok yang lama, ketika murid siap, guru akan tiba. Ketika murid siap, guru akan tiba. Ketika impian sudah matang, jalan terbuka. Hari ini kita bicara soal jejaring, dalam artian saya akan berikan testimoni dulu, kisah saya, anak desa. Kemudian technicalities, yang mungkin sharing saya ini bisa Anda pakai. Tentu ini sangat subjektif ya, belum tentu bisa diaplikasikan kepada Anda pribadi-pribadi atau di perusahaan Anda. Tapi di corporate saya selalu, dimanapun saya bekerja, saya selalu terapkan. Dan juga kebetulan saya memiliki beberapa klien, itu juga saya terapkan. Ya, mostly berhasil lah, meskipun tidak 100%. Ini adalah yang saya maksud tadi itu. Saya akan mulai bagian pertama. Bagaimana yang disebut berjejaring, itu saya temukan dalam kehidupan saya sejak saya kecil. Ini adalah saya umur 3 tahun. Saya lahir di Jogja, ya di Panti Rapi lah tepatnya, di Rumah Sakit Panti Rapi. Kata mama saya, ini lama setelah saya menginjak ke remaja ya. Ketika lahir saya itu kepo, mata saya itu mata jelalatan ya, moga-moga dalam arti positif. Dan saya selalu mendengarkan, memasang kuping ketika orang berbicara, padahal belum tahu apa-apa. Sekian tahun kemudian saya menyadari bahwa itu mungkin bekal untuk saya berjejaring. Mata yang sangat jelalatan, lalu telinga yang sangat suka mendekatkan kepada sumber suara. Saya kira banyak yang mengalami seperti saya. Tapi dari saya sendiri, saya anggap itu adalah tanda atau signal bahwa saya harus berjejaring. No Man is an Island benar-benar cocok buat saya. Ini umur saya 3 tahun, dan tidak berbeda. Ya, saya masih membuka mata lebar-lebar ya untuk kepo,
dan mencoba membuka telinga lebar-lebar, karena saya suka tanya ini apa, ini kenapa kok bisa begitu. Saya kira anak-anak kecil lain juga akan mengalami hal yang sama. Sekali lagi, ini sangat subjektif. Saya mengatakan bahwa sinyal itu sudah ada ketika saya dilahirkan di keluarga. Ini adalah keluarga saya. Papa saya guru SPG, ya di Jogja itu ada SPG banyak. Beliau bekerja di Yayasan Tarakanita SPG Stella Duce yang kemudian bertransformasi menjadi SMA Stella Duce 2. Papa saya seorang guru. Saya selalu menebak bahwa teman-teman ayah saya, ya itu juga lah, guru-guru juga, pegawai TU atau suster dari Yayasan Tarakanita. Tapi lebih daripada itu, pada suatu ketika saya ingat ayah saya kecelakaan. Ketika dibawa ke rumah sakit, yang tengok itu bukan hanya guru-guru. Udah lama sekali ceritanya. Yang menengok itu orang-orang yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Karena saya rata-rata tahu, ya, saya rata-rata tahu siapa teman-teman bapak saya. Memang saya punya kecenderungan berpikir bahwa lingkarannya bapak saya ini, ya itu saja. Tapi saya salah. Teman-teman semua, belakangan saya tahu bahwa bapak saya juga bekerja di tempat lain, ya, ditugaskan oleh region, ya, oleh area untuk menjadi editor di beberapa penerbitan buku sekolah. Bila Anda dari Jogja, dulu ada penerbitan yang namanya PD Nasional. Bapak saya adalah salah satu editor. Dan itu kenapa perpustakaan keluarga kami tidak pernah sepi dari buku-buku baru. Ternyata dari situ toh, ya. Anda tahu kehidupan seorang guru itu sederhana sekali, ya. Kami anak-anak juga tidak terbiasa untuk meminta yang lebih daripada yang selama ini kami terima. Tapi saya mulai belajar sesuatu. Karena saya melihat teman-temannya bapak saya ternyata ada dari lingkaran luarnya. Saya mulai tanya-tanya. Sekian tahun kemudian peristiwa itu saya lupakan. Lalu saya mengalami sekolah, kuliah, saya dari Gajah Mada. Kemudian saya bekerja, dan saya baru menyadari kisah lama itu setelah saya merefleksikan lagi. Ternyata semua orang itu sudah berjejaring. Tapi purpose-nya apa, belum tentu mereka tahu. Saya mencoba menggali. Ini adalah kerinduan saya ketika saya berada di Jogja. Ketika saya kuliah di Gajah Mada, saya nyambi, saya ngobyek. Menjadi guru bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Wow, Mahendra bahasa Inggrisnya bagus? Enggak. Karena di dalam kurikulumnya, saya juga mengajar di Realia waktu itu, Realia kemudian di Wisma Bahasa. Kurikulumnya adalah tidak ada bahasa Inggris. Jadi Anda mengajar dengan benda-benda, dengan gesture, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak melibatkan bahasa Inggris. Ketika saya melamar, saya pede, karena tidak melibatkan bahasa Inggris. Karena itu adalah sekolah bahasa untuk orang asing, saya tanpa menyadari, saya memiliki daftar nama. Daftar nama murid-murid saya. Atau yang bukan murid saya, tapi juga belajar di Wisma itu. Akhirnya, saya menjalin hubungan ketika mereka akhirnya kembali. Mereka biasanya sekolah untuk ditugaskan di Indonesia 2 tahun, 3 tahun, lalu setelah itu kembali. Hal yang kemudian saya sadari is good in Mahendra adalah saya follow up. Saya rajin follow up. Mereka mengatakan, ya, sebelum pergi balik ke negara masing-masing, Mahendra, if it happens one time, you go to Eropa, atau ada yang dari Kanada, atau dari Amerika, please let me know. Tentu saya tahu itu bukan undangan untuk dibayari. Tapi bila nasib membawa saya suatu saat ke negara di mana murid-murid saya di Wisma Bahasa atau Realia itu berada, di negara mana, minimal saya tahu kemana saya harus bertemu mereka. Dan itu terjadi. Tahun 91, atas kemurahan Tuhan, saya mewakili DIY. Saya mewakili mahasiswa dari Provinsi DIY untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa yang disponsori oleh Jeunesse Canada Monde. Itu pusatnya ada di Montreal. Dan saya ditempatkan di Vancouver Island, ya, kota Vancouver, lalu nyebrang ada Vancouver Island, di mana ibu kotanya Victoria berada di sana. Saya ketika berangkat ke Kanada, seumur-umur sudah mahasiswa nih, belum tahu yang namanya Jakarta kayak apa. Udik, ya. Saya tidak tahu seperti apa sih kota besar dengan gedung 10 lantai. Karena di Jogja waktu itu hanya ada hotel 8 lantai, ya, Hotel Ambarukmo. Ya, seperti apa 30 lantai?
Begitu dalam bahasa kami deso ya, begitu udik. Tiba-tiba saya harus ke Kanada. Dan di sanalah saya memikirkan, sebelum program berakhir, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa petik ya, yang bisa saya sharingkan dan mungkin berguna untuk anak-anak Anda yang mungkin sudah mahasiswa. Ketika kita berada di dalam satu anugerah, ketika kita berada dalam satu state of grace, di mana kita mendapatkan hadiah dari Tuhan, dari Pencipta. Misalnya Anda mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Anda tahu beasiswa itu umurnya berapa lama? Oh, 1 tahun. Oh, 2 tahun. Anda memasuki tahun pertama, Anda sudah harus putuskan. Nanti ketika beasiswa berakhir, Anda akan melakukan apa? Saya sudah tahu betul, ketika saya di Kanada, kalau saya selesai program, tidak berbuat apa-apa, saya akan kembali ke Jogja. Karena saya cuti, saya harus melanjutkan studi di UGM. Saya harus cuti 1 tahun. Beberapa teman saya ada di sini, nanti mungkin bisa memberikan sharing juga ya, nostalgia. Nah, saya memutuskan untuk mengikuti dua buah sebenarnya, ada 2 buah scholarships events yang diadakan di University of Victoria di Vancouver Island. Lalu ketika itu saya mengikuti karena saya hanya transit di LA ketika ke Kanada. Amerika ya pasti lebih bagus lah dari Kanada. Itu perkiraan saya waktu itu. Akhirnya dengan segala kesulitan dan pergumulannya, saya selesaikan kuliah saya di UGM dan tidak sempat wisuda karena harus segera berangkat. Saya berangkat ke Kanada, ke Amerika, ke Denver. Dan di sana saya baru menyadari, ternyata strateginya memang harus itu. Sebelum A berakhir, Anda harus menyiapkan B. Dan kalau bisa, setengah dari C sudah dibahas. Jejaring tidak bisa dibangun at one night, bang, Anda dapat seperti itu. Apalagi kalau Anda tidak memiliki resources selengkap orang lain. Jogja ketika saya berangkat ke Kanada maupun ke Amerika bukan international airport. Anda harus pergi ke Bali atau ke Jakarta untuk itu. Jadi Jogja adalah tempat kampung halaman saya yang pada waktu itu tidak memberikan banyak pilihan untuk saya go global. Tapi setelah saya punya kesempatan 1 kali di Kanada, saya harus pastikan sebelum saya pulang ke Indonesia sudah harus ada kepastian. And that's what happened. Ya, ketika saya mengikuti namanya, kebetulan saya mewakili Singapura waktu itu ya, ini lama setelah itu, sebuah summit yang namanya Harvard College Project for ASEAN and International Relations, atau disingkat HPAIR, ya, HPAIR. Mungkin sebagian dari Anda atau anak Anda pernah mengikuti. Ini sangat prestisius ya, karena begitu Anda mendengarkan kata Harvard College Project, artinya Harvard University punya kurikulum, Anda akan diajarkan bagaimana berjejaring dengan mahasiswa dari seluruh dunia di mana Harvard punya kehadiran. Saya sudah mulai masuk ke bagaimana jejaring itu sebenarnya benihnya ditanam. Ya. Ini adalah kantornya HPR di Cambridge, Massachusetts. Itu ada di Universitas Harvard. Tahun ini harusnya dilaksanakan bulan Maret di Taipei ya. 2020 Anda lihat kursor saya ada di Taipei. Tapi karena COVID, ini dipospon ke tahun depan. Tahun depan kalau tidak salah di Korea. Teman-teman semua, ketika saya masuk ke Harvard, ya, saya tahu ini adalah hadiah, another present, another gift yang saya harus rawat. Lalu setelah itu apa? Begitu masuk hari pertama di Harvard Project itu, saya melihat ada banyak booth, ada banyak peserta summit. Salah satunya adalah Harvard affiliate yang namanya OFW. OFW ini adalah World Economic Forum-nya akademik dan industri. Anda tahu WEF ya, WEF di Davos tahun 97 saya ikut ke sana. WEF itu adalah government dan dunia industri atau dunia usaha. Biasanya di Davos ya. Kalau World Business Dialogue atau WBD, tapi dalam bahasa Jermannya OFW, itu adalah bisnis dan akademik. Kampus-kampus seluruh dunia yang merintis adalah Harvard bekerja sama dengan Universitas di Köln, ya, Universität zu Köln. Dan setiap tahun diadakan. Tahun 98 saya mengikuti Harvard Project di Kuala Lumpur. Saya ikut seleksi untuk yang tahun depannya di Köln.
saya diterima. Ya, memang orang itu kalau serba kekurangan, serba kepepet, Anda punya nyali untuk do everything. Ya, ibaratnya kalau orang pacaran, kesengsem sama pacarnya, laut kan kuseberangi, gunung kan kudaki. Ya. Kadang-kadang dengan catatan kalau tidak hujan. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya memilih untuk go terus, go terus. Nanti ada beberapa foto saya yang akan saya perlihatkan kepada Anda begitu lusuhnya saya. Begitu kumuh desonya saya. Ya, saya tidak peduli. Malu, dulu mungkin malu, sekarang saya melihat hal yang saya lawan tempo hari. Hari ini memberkati saya. Ya, ini adalah Expert Asia Conference di Kuala Lumpur tahun 1998. Di mana ada booth-booth. Acara hari pertama baru saya ikuti, ketika break saya ikut seleksi di booth-booth yang terbuka itu. Tidak lama kemudian saya diterima, sebulan kemudian lah kurang lebih saya dapat informasi. Saya masih tinggal di Singapura waktu itu. Dan ketika saya dikasih tahu, semua di cover. Lokasinya ada di Koln. Oke lah, saya lihat siapa yang bicara. Wow, teman-teman semua. Saya tidak pernah bermimpi bisa bertemu dengan John Naisbitt. Bagi Anda yang pernah mendengar nama John Naisbitt itu adalah second generation-nya Alvin Toffler, futuris. Orang yang meramalkan masa depan secara saintifik ya. Yang terkenal bukunya adalah Megatrends. Megatrends for Women, Megatrends Asia, Megatrend 2010 ya, seri Megatrend. Salah satu keynote speaker itu, dan satu lagi ekonom yang mendapatkan Nobel namanya Joseph Stiglitz. Kebetulan disponsori juga oleh Deutsche Telekom, jadi semuanya free. To cut the story short. Ketika saya berada di sana, saya catat setiap orang yang saya anggap penting ketika saya kembali ke Indonesia atau kembali ke Singapura. Saya masih tinggal di Singapura waktu itu. Saya catat satu persatu. Kenapa kok saya harus ceritakan ini kepada Anda? Anda harus telaten. Ketika Anda berjejaring, Anda harus melakukan dua hal. Pertama, Anda harus telaten, follow up. Ya. Anda catat, Anda follow up. Yang kedua adalah Anda bikin skala prioritas. Anda tidak mungkin berteman dengan siapa saja di pertemuan itu. Anda hanya bisa memilih dari daftar isi di buku. Siapa saja pesertanya. Nama saya juga muncul. Ada orang mendatangi saya, Mahendra, boleh nggak kita ketemu habis ini? Ya, sama. Saya lakukan kepada yang lain juga. Jadi ada business networking. Anda harus melakukan itu. Anda harus bikin list, Anda harus follow up, tapi Anda harus pilih yang bagi Anda ke depannya itulah yang akan menjadi jejaring Anda. Nah, datanglah waktu itu di Koln, setahun kemudian, tahun 99, World Business Dialogue Forum. WEF-nya Dunia Bisnis dan Akademik. Tahun ini juga dibatalkan ya, ada di Koln. Biasanya sekitar akhir tahun. Yang saya ingat dari buku Megatrend yang diulas oleh John Naisbitt sendiri, beliau mengatakan, intra-professional networking. Ada dua, yang satu intra-professional networking, yang satu lagi inter-professional networking. Beliau sangat menekankan kata ini, intra-professional networking atau knowledge networking. Yang tujuannya adalah mendukung kita untuk self-help, personal development. Kemudian bertukar informasi. Anda tidak boleh hanya meminta informasi. Kalau ada orang tanya, Anda harus berkasih. Anda yang memilih mana yang harus Anda share. Kemudian, improve productivity and work life. Karena di dalam World Business Dialogue adalah bagaimana universitas atau kampus-kampus itu ketika meluluskan lulusannya, siap diserap oleh industri. Link and match itu sudah dari dulu. Tahun 99, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah shared resources. Yang tampak hitam tebal itu adalah yang penting, yang ingin saya share kepada Anda. Information exchange and shared resources. Apalagi sekarang eranya sharing ekonomi ya, sharing ekonomi. John Naisbitt. Kami kebetulan berada di satu panel ya, di Global Paradox atau di Global Paradox itu di bagaimana kemajuan zaman, beliau ada John Naisbitt, bagaimana di kemajuan zaman ada kemunduran civil society. Produsen sudah mulai mengatur kembali, consumer is no longer a king, ya. Itu tahun 99 dan sekarang sudah terjadi. Apa yang diramalkan dalam Megatrends sebagian besar terjadi. Ada yang luput memang, ya. Kemudian di dalam intra profesional tadi, ya, improve productivity dan shared resources itu beliau katakan begini. Sebelum ada sharing ekonomi versi Uber, Airbnb, Amazon, Alibaba, ya, e-commerce, e-marketplace, yang mengagregasi semua resources, dimobilisasi, atau istilahnya MO ya, dimobilisasi dan diorkestrasi. John Naisbitt sudah mengatakan itu. You nggak bisa stand alone undertaking.
You harus mulai sesuatu dengan yang terbaik, you punya resource apa, yang tidak baik, you ambil lagi dari orang lain, kembali ke Adam Smith. Ya, dalam skala yang beda. Kemudian dalam improve productivity karena orang sudah bekerja dengan sistem yang lebih baik dibantu oleh mesin. Mesin ini dalam arti tidak harus robot fisik, tapi juga bots atau software atau application. Lalu yang kedua adalah interprofesional networking atau jejaring interprofesional. Dan ini adalah multidisiplin, profesional ya, profesional dari berbagai background ilmu, dan tipe-tipe pekerjaan ya yang bernetwork untuk meningkatkan bisnisnya orang lain. Saya jadi ingat pepatah kuno yang mengatakan if you cannot go to heaven, help somebody else to go to heaven. Ya, if you cannot go to heaven alone or by yourself, help other people to go to heaven. Ya, ini meskipun hanya pepatah ya. Tapi lihatlah, sekarang sudah mulai era kolaborasi. Tahun 99 itu sudah dikatakan. 21 tahun yang lalu. Now you know my age ya. Bahkan dalam kenyataannya, tujuan terutama, tujuan primer dari grup-grup networking interprofesional adalah untuk meningkatkan bisnisnya masing-masing, ya, saling meningkatkan bisnis masing-masing melalui referral. Apa sih melalui referral? Nah, sekarang sudah terjadi referral marketing. Ya, saya menjualkan bisnisnya orang lain. Ya, saya dapat mengutip jasa atau mungkin pro bono. Ya. Tapi itu yang terjadi. Business through referral. Mari kita cari penjelasan. Apa sih business through referral? Di dalam zaman yang sangat relevan hari ini, di mana 21 tahun yang lalu belum ada, adalah encourage social media sharing dan teach others. Ya. Artinya apa? In and to each other. Artinya Anda bisa menggunakan sosial media Anda untuk membantu bisnis klien Anda tumbuh. Kalau bisnis klien Anda tumbuh, apa enggak bisnis Anda ikut tumbuh terkait dengan bisnisnya klien Anda? Yang paling gampang itu. Ini sudah mulai berbicara soal jaringan. Ya. Ini yang saya rasakan ketika saya di corporate. Saya sudah hampir 25 tahun di corporate, Bapak Ibu. Ya. Saya merasakan sendiri karena saya di Business Development Unit yang nanti akan bertransformasi menjadi yang namanya OSCI, Office of Strategic Corporate Innovation. Semuanya harus mengandalkan jejaring. Tidak bisa stand alone. Yang kedua adalah showcase our best sources of referral. Anda harus memberikan referensi yang terbaik. Karena itu menyangkut trust. Kalau Anda berjejaring, Anda harus libatkan hal-hal baik untuk ikut menumpang dalam jejaring itu. Saya akan jelaskan dalam bentuk seperti ini. Ini yang saya pelajari, ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan kata-kata saya, tapi setelah saya tulis begini untuk mempermudah kita. Maksudnya begini, dalam berjejaring kita bukan menanam uang kecil untuk memanen uang besar. Oh, Pak Mahendra, saya nggak setuju, nggak apa-apa. Ada orang yang memang berjejaring tujuannya untuk memanen uang besar. Tapi dari pengalaman saya, kalau tujuan kita memanen uang besar dengan berjejaring, orang lain bisa salah paham. Mungkin maksud kita baik, tapi orang lain bisa menyalahpahami seolah-olah kita memanfaatkan jejaring for self-interest. Bukan menjadi bagian dari kolaborasi itu. Ya, mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika kita berjejaring? Nah, ini contohnya adalah saya sendiri ini ya. Saat berjejaring, termasuk di berbagai asosiasi, kebetulan saya ada di RT juga, pengurus RT, ya. Ketika saya berjejaring, kita menitipkan brand Mahindra, brand portfolio kita. Dalam tanda petik, value-nya Mahindra kepada not, titik-titik simpul jejaring itu ya. Not itu adalah titik-titik simpul dalam jejaring kita. Apakah itu pribadi, ya, pertemanan, apakah itu organisasi atau komunitas-komunitas. Organisasi termasuk korporasi ya, termasuk perusahaan-perusahaan, organisasi korporasi. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Kalau kita berjejaring, jangan kita menanam uang kecil untuk memanen uang besar. Saat berjejaring, saya baca lagi nih buat Anda ya. Kita menitipkan brand kita, brand portfolio seorang Mahendra, seorang Andi, seorang Antonius, seorang Berto, ya, seorang Maria, seorang Roni, kepada titik-titik simpul yang ada di jaringan kita. Kenapa? Logikanya begini. Kalau saya menitipkan brand Mahindra ke setiap
titik-titik simpul jaringan itu, saya pasti akan rawat not itu. Ya. Saya akan pasti rawat titik-titik simpul itu ya, pihak-pihak lain ya, A, B sampai F katakan ya. Saya akan rawat karena ada nama saya di sana. Saya sudah titipkan. Kalau Anda pikir sebaliknya, oh, berjejaring adalah saya menarik brand-brand lain ke dalam diri saya. Nama-nama lain, koneksi saya yang ada di Jerman, yang ada di Harvard, yang ada di Singapura, ada di Jogja, di Papua. Saya hanya akan menaruh itu dalam pundi-pundi, taruh di perpustakaan. Suatu saat saya perlu, saya akan ambil lagi. Kita tidak merawat. Kecenderungan kita adalah kita tidak merawat titipan ke kita. Tapi kalau kita titipkan, dasar pemikiran kita titipkan ke orang lain, kita harus merawatnya. Dan kita titipkan di sana. Ya. Ini adalah pertemuan saya dalam ICD Forum yang digagas oleh Palladium Group. Palladium itu didirikan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Foto yang Anda lihat adalah David Norton. Beliau pendiri ICD di Asia. Pusatnya di Asia Tenggara, ada di Filipina, ada di Manila. Saya memang sudah beberapa kali korespondensi dengan beliau, tapi saya baru bertemu 2010. Ya, karena saya juga di ICD di Manila dan mengikuti yang ada di Indonesia untuk sesi-sesi pelatihan. Si David Norton ini yang Anda kenal dengan Balance Scorecard ya, Kaplan and Norton Balance Scorecard, beliau adalah salah satu penciptanya, mengatakan semua organisasi ya, apakah itu asosiasi, komunitas atau korporasi, tidak boleh menafikan peran yang namanya jejaring. Apalagi zaman sudah berubah dan Harvard sudah mengenal itu sudah lama. Harvard sudah mengetahui bahwa kelak tidak ada kompetisi. Cepat atau lambat kolaborasi akan ambil alih. Bisnis akan berdasarkan resource sharing. Ya, tinggal kita curang atau tidak. Beliau mengatakan itu. Saya ingat waktu itu kita diundang, saya merasa terhormat, sangat senang banget karena diundang makan sama beliau. Ya, bersama dengan beberapa peserta. Ini adalah inisiatif yang kami ambil. Ini adalah di event yang sama, 2010, September 2010, yang namanya Clean Initiative, Center for Leadership East Asia Network. Kenapa kok leadership menjadi penting dalam berjejaring? Karena itu top down. Berjejaring itu adalah kebijakan top down. Hanya leaders yang tahu benar bagaimana membangun dan mengelola jaringan atau jejaring. Ya, kami berlima, kami membangun yang namanya Clean Initiative. Yang paling kiri, Anda lihat itu adalah chairman-nya ICD. Beliau dulu Menteri Keuangan Filipina, lalu Pak David Norton, lalu yang paling kanan itu adalah Palladium Group Chairman, Matthew Tice. Saya catat satu-satu, termasuk Pak David. Beliau kasih saya nomor telepon sama email. Ya, itu 2010. Lalu saya catat, Pak David bilang, kalau you happen to go to Harvard, try to find me, cari saya. Ya. Saya lama sekali nggak ke sana. Saya harus cari alasan kenapa harus ke sana gitu ya. Dan itu cost me gitu kan, karena itu bayar sendiri. Lalu suatu hari ada corporate grant ya, atau kerjasama corporate grant yang membawa saya ke Harvard. Kami ikuti PDP waktu itu di Harvard. Saya cari yang namanya Profesor David Norton. Orang heran, loh kok you cari itu kenapa? Beliau sudah emeritus, sudah pensiun. Oh oke. That's it ya. Tapi loh, ketika saya menitipkan nama saya kepada David Norton, saya harus menjaga, saya harus follow up. Ketika saya benar-benar make it to go to his campus, saya harus hubungi dia. Kalau gagal, that's okay. Ya. Ini adalah Palladium Group. Palladium adalah organisasi yang dibangun oleh Pak David Norton. Mari kita kembali ke prinsip ini. Ya. Dalam berjejaring, kita bukan menanam uang kecil untuk memanen uang besar. Ya. Kita dalam berjejaring, ingat, saya sudah membuktikan almost 100% works. Ya. Brand portfolio kita itu kita titipkan keluar. Bukan kita bawa brand lain masuk ke dalam diri kita. Kita nggak akan rawat. Itu kelemahan kita sebagai manusia dan sebagai eksekutif. Kita lupa. Tapi kalau kita menitipkan sesuatu yang kita miliki ke tempat lain, kita pasti akan rawat. Bagaimana dengan uang? Nah, Bapak Ibu, saya baru belajar. Sebenarnya belum lama ya, sejak saya kembali dari Manila dengan Palladium Group, saya baru dikasih tahu. Dalam berjejaring, uang itu hanyalah akibat.
Wow, uang itu bukan yang dikejar, uang itu hanya akibat. If you do the jejaring very well, kalau Anda berjejaring dengan sangat baik, uang itu hanya akibat. And you're still happy. Karena Anda mengerjakannya dengan tekun, penuh semangat. Dan saya sudah mengalami itu ya. Ya, saya tidak bicara soal uangnya Bill Gates atau uang, tapi rezeki itu ada. Karena jejaring yang Anda bangun itu, begitu tahu Anda memelihara mereka, mereka memelihara kita. Inisiatif dari kita. Ya. Ya, saat kita menitipkan brand portfolio kita, Mahendra, kepada Mas Andi, ya, Mas Antoni Sulislianto, saya harus rawat brand saya itu dan nempel di sana. Jangan sampai rusak. Jadi kalau saya suatu saat COVID berlalu, kita bertemu offline, ya enak sekali. Kebetulan kami sama-sama penggemar perdukunan ini, ya. Kita terpaksa memelihara note-note itu. Nah, nih, case-nya yang bawah Anda lihat adalah case multiple suppliers. Bagaimana dalam dunia nyata Anda menjelaskan ketika kita tidak menitipkan brand portfolio kita kepada note-note simpul-simpul jejaring itu. Misalnya begini, Anda orang procurement atau purchasing. Anda ditugaskan oleh atasan Anda membuat list supplier untuk produk A atau spare part A, Anda harus punya minimal 5 supplier. Kalau satu tidak punya, Anda masih punya 4 alternatif yang lain. Tapi Anda tidak rawat. Anda hanya mencari 5 orang atau 5 supplier, lalu Anda taruh di dalam rak. Anda taruh di dalam inventory warehouse Anda, di dalam pikiran Anda. Lalu ketika masa sulit tiba, Anda tidak bayar. Anda tidak bayar supplier A. Supplier A stop supply Anda. Lalu bos Anda mengatakan, nggak apa-apa, kita masih punya 4 supplier yang lain. Nggak disuplai lagi, nggak apa-apa. Cari yang B. Kita lakukan hal yang sama. Anda menduplikasi cara yang sangat fatal untuk berjejaring. Anda tidak rawat itu. Jadi jaringan itu, mau A sampai Z pun ya, supplier itu, pelan-pelan akan meninggalkan Anda semua. Dan apalagi sekarang dengan sosial media, dengan internet, satu orang dikecewakan, 100 orang tahu di hari yang sama. Ini adalah logikanya. Lalu bagaimana dengan sebaliknya kalau kita merawat brand-brand itu? Tujuan utama perusahaan kita beri adalah uang, maka interaksi akan one-sided. Oh ya, saya ulangi dulu ya. Kalau tujuan utama kita berjejaring adalah uang, interaksinya akan one-sided. Di awal mungkin belum kelihatan, tetapi over time, Anda akan melihat sendiri. One-sided, benar-benar one-sided. Ya, saya ingin share kepada Anda jaringan supplier yang pergi tadi sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan kisah sebaliknya. Apple tuh musuhnya banyak, yang namanya Apple Inc. 2 tahun yang lalu, kami mengunjungi Cupertino, mereka punya kampus yang baru. Kita kunjungi yang pertama, kita diskusi di Apple yang lama, Apple di Cupertino. Lalu habis itu kita mengunjungi Apple Park yang bentuknya kayak UFO. Ya. Itu di Apple Park, masih di County Cupertino. Yang lucu dari Apple adalah, Apple itu saingannya banyak, musuhnya banyak, tapi dia merawat simpul-simpul itu tadi, not di jejaringnya. Anda lihat, Apple Inc. memiliki lebih dari 200 suppliers yang membuat ribuan komponen untuk seluruh lini produk atau device keluaran Apple. Beberapa ada nama besar di antara beberapa suppliersnya itu. Anda sebut saja Samsung, Intel, Qualcomm, Foxconn. Ya. Untuk layarnya Samsung mungkin terbesar ya, tapi LG juga supply, lalu kadang-kadang Sharp, ya, lalu Asahi Glass. Jadi Apple punya beberapa alternatif, tapi semuanya dirawat. Samsung sama Apple berantem soal paten untuk desain. Tapi Apple tidak punya masalah dengan lini bisnisnya Samsung yang membuat display. Semua dirawat. Karena apa? Satu kali saja Apple lengah, dia tidak hanya akan dimusuhi oleh satu supplier. Itu akan cerita, itu akan beredar banyak sekali. Misalnya begini, teman-teman sekalian. Apple ketika bekerja sama dengan Foxconn untuk merakit device-nya, handphone-nya, Apple harus menitipkan brand ini. Dan Foxconn harus menghargai agreement itu. Termasuk patent copyrights, ya, intellectual property rights, termasuk desain, semuanya dijaga dan kerahasiaannya. Apalagi Apple termasuk sangat sekretif ya, rahasia sekali apa yang terjadi di perusahaan. Beda sekali ketika Foxconn
juga membuat device untuk merek lain yang mungkin kelas 3, kelas 4. Layanannya beda. Karena apa? Apple merawat hubungan itu dalam berjejaring dengan supplier, dalam hal ini Foxconn, juga Intel, Qualcomm sebagai produsen prosesornya, dengan baik. Dan mereka yang bekerjasama dengan Apple juga menitipkan nama Intel, nama Qualcomm, nama Foxconn di dalam brandnya Apple. Brand bagus ketemu brand bagus, good agreement, everybody happy. Jejaring itu akan awet. Belum pernah ada yang namanya Apple menyetop produksi gara-gara COVID, gara-gara perang dagang, gara-gara itu, lalu disiu. Mana ada berita? Apple disiu oleh supplier seperti Foxconn karena menyetop. Pesan 80 juta, tapi dipotong cuma jadi 40 juta. 40 juta device. Foxconn masih terima. Kenapa? Apple mungkin masih akan recover lagi triwulan berikutnya. Mereka tahu good quality, berjejaring dan saling jaga, saling menjaga brand portfolio masing-masing. Nggak ada itu Apple batalkan pemesanan dari 80 menjadi 40 juta, lalu Foxconn, Intel, Qualcomm lalu mensiu karena mereka rugi, nggak ada. Karena Apple punya komitmen brand portfolionya harus itu. Jejaring itu dirawat. Mari kita lihat ya. Apple punya masalah dengan Amazon karena sama-sama punya cloud. Ya, Apple punya iCloud. Amazon punya Amazon Web Services. Tapi apa? Lihat, Apple tergantung pada Amazon Cloud untuk menjual kepada 1,5 miliar device yang dimiliki konsumennya. Karena itu ya misalnya Apple Music, iCloud, TV News, bahkan iCloud pun dititipkan ada di Amazon Web Service. Dan lihatlah berapa Apple harus membayar Amazon. Apple harus membayar Amazon setiap bulan 422 miliar. Saya ulangi lagi, 422 miliar setiap bulan. 5 triliun satu tahun. Ya, kurang lebih 5 triliun itu dalam satu tahun. Kepada pesaingnya. Kalau Apple tidak punya gini, tidak menitipkan simpul-simpul yang memelihara simpul-simpul termasuk nama Amazon di sana, dia mungkin akan bayar lebih tinggi lagi. Logika bisnis, kalau Apple membayar setiap bulan ke Amazon 422 miliar, dia pasti dapat 4 kali 5 kali lipatnya revenue-nya untuk Apple Music, iCloud, TV Plus, dan News Plus. Dan itu harus dirawat. Begitu misalnya mereka ada konflik, Amazon stop. Apple harus mulai lagi membuat kepercayaan baru ke Alibaba Cloud, atau kembali ke iCloud-nya yang mungkin tidak sebagus punya Amazon, saya tidak tahu, ya. Tapi yang jelas sangat tergantung. Lalu shifting dalam berjejaring itu ternyata dipengaruhi oleh ini, ya teman-teman semua. Ini sudah dimulai di sekitar tahun 2015. Ya. Meskipun nomor 1 sudah lebih awal, tapi 3 hal ini sudah dimulai di sekitar tahun 2015. Saya temukan studi itu ada di Forbes.com. Ya. Perpindahan dari konsumen ke produsen. Kalau dulu konsumen itu adalah raja, sekarang produsen yang menentukan konsumen harus beli apa, harus mau seperti apa. Yang paling gampang adalah kita. Kalau misalnya Nadiem Makarim dan teman-temannya di Gojek Super Apps, bosan saya, ayo kita take down dari aplikasi, dari OS-nya di Apple sama di Android. Siapa yang rugi? Kita yang nggak ikhlas. Sekarang mereka yang menentukan kita harus memakai apa, kita suka apa. Dan itu yang membuat berjejaring itu menjadi relevan. Karena konsumen tidak mau terlalu dirugikan, dan produsen tidak mau juga dirinya terlalu pongah. Karena kalau konsumen terlalu besar dan protes pun, mereka juga akan diboikot. Ya. Yang kedua adalah from resources to ecosystem. Di sini lebih kuat lagi. Berjejaring karena sekarang yang membuat kita menjadi mementingkan dari jejaringnya. Karena sekarang adalah ekosistem. Anda bayangkan sekarang ada iOS 3 ya. OS-nya Windows, OS-nya Google ya, Google itu Android, sama OS-nya Apple iOS. Ya, Microsoft OS atau kalau yang di desktop ya. Anda bayangkan kalau mereka tidak memiliki jejaring app developers. Tiba-tiba WhatsApp tidak ada di iOS atau di Windows. Tidak ada di BlackBerry, ya, BBOS. Ya, ditinggalkan. Anda butuh kerumunan besar, Anda butuh jejaring yang besar, dan insya Allah loyal untuk ikut bersama ekosistem Anda.
Bayangkan kalau Zoom hanya ada di iOS, Android nggak dikasih. Waduh, kita nggak bisa ikut privilege Zoom seperti ini malam ini. Sebagian besar dari kita pakai Android. Yang ketiga adalah from process to interaction. Ini saya akan, Anda sudah paham lah, dari proses ke interaksi. Itu kenapa berjejaring itu menjadi lebih penting lagi. Tapi nomor dua akan saya garis bawahi, karena inilah intisari ketika saya akan mulai masuk ke technicalities. Ya. Saya membuat mini survei kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu. Sebagian dari Anda mungkin sudah mulai mengisi. Memang tidak ideal, idealnya 1.200 ya kalau untuk satu Indonesia. Tapi ini kebanyakan Jabodetabek yang berhasil 10 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu ada 289 voters. Sebagian dari Anda ikut mengisi. Pertanyaannya sederhana, hanya satu pertanyaan. Bila pandemi mereda dan skema bekerja dari rumah dicabut, dan Anda bisa kembali bekerja seperti sebelum WFH, sebelum COVID, apakah Anda akan kembali bekerja persis dengan seperti sebelum skema work from home? Saya tergoda untuk membuat beberapa pilihan, ya. Tapi saya belajar grounded ya, belajar untuk bagaimana penelitian grounded ya. Lalu saya ingat, semakin sedikit pilihannya, semakin orang tidak bingung. Lalu saya bikin 3. Pilihannya adalah sebagian persis. Ini untuk mengakomodasi orang-orang yang punya 2 karakteristik. Yang pertama, kepinginnya berubah, tapi kebijakan kantor tidak memungkinkan. Yang kedua, yang sama persis, karena tidak punya pilihan, tidak punya gagasan, dan ikut aja lah selama ini dengan sistemnya kantor juga oke-oke aja. Yang saya gali sebenarnya adalah 12% itu yang mengatakan nanti setelah WFH dibuka pemerintah, COVID sudah tidak ada lagi, dan kita diizinkan untuk kembali bekerja seperti sedia kala. Tidak, saya tidak akan kembali, dan saya akan tidak sama sekali mengikuti cara lama saya. 12 orang ini adalah orang-orang yang menentukan bagaimana jejaring itu nanti akan terbentuk. Ya, itu kenapa sosial media menjadi begitu kuat bisnisnya ya. You name it, you have it. Instagram. Ya, WhatsApp pun dianggap sekarang sebagai sosial media karena sudah ada grupnya juga. Ya. Lalu Facebook, Tinder, Anda melihat itu sebagai kumpulan jaringan, purpose-nya sudah jelas. Ada orang-orang yang seperti itu adalah mewakili orang yang 12% ini. Gila nggak? 12% dari 289 orang, ekuivalen dengan 35 orang, tidak akan kembali bekerja dengan cara lama, meskipun tidak dilarang lagi untuk bekerja seperti sedia kala. Inilah yang saya putuskan dan saya pilih. Saya memiliki 4 sayap, saya sebut 4 sayap ya. Kebutuhan saya untuk sosial, kebutuhan untuk sustainable, yaitu dengan komersial, menghasilkan pemasukan bagi saya, aktualisasi saya untuk hidup secara profesional, dan tentu saja personal. Ya. Ini adalah kuadran atau sayap yang selalu saya bikin setiap tanggal 31 Desember. Karena itu adalah rencana saya nanti 1 Januari ke depan saya melakukan apa. Ya, kalau Anda yang berminat, saya bisa japri satu persatu. Ini adalah gambaran saya, bagaimana memanfaatkan jejaring melalui sosial media. Anda lihat, saya sangat aktif di semuanya. Twitter akhir-akhir ini kurang begitu aktif karena isinya begitu banyak debat kusir, ya. Tapi saya sangat aktif di Facebook, di Instagram, dan di LinkedIn. Dan saya bisa jamin kepada Anda, kalau Anda cek semua sosial media saya itu, keempatnya itu adalah Mahendra yang sama. Saya bukan Mahendra yang lain di Facebook ketimbang di Instagram. Tidak. Dan itulah tren masa depan. Kalau Anda mau hidup dengan keempat sayap itu dengan baik, Anda harus menjadi orang yang sama di setiap sosial media. Karena itu adalah representasi ketika Anda pergi ke simpul-simpul jejaring itu. Ya. Ini yang saya maksudkan pada Anda. Melalui LinkedIn, di antara keempat itu saya memilih, karena saya ingin memberikan influence kepada dunia industri, terutama akademik untuk bisa berhubungan dengan industri, atau industri mengambil yang terbaik dari akademik. Saya memilih melalui LinkedIn, saya cari orang-orang yang bekerja di Tech in Asia, yang sebelah ini yang oranye kayak pagar ini adalah Institute for the Futures, dari Bloomberg, Mashable, Tech Insider, dan di Asian Bankers. Karena mereka adalah bidang-bidang yang saya minati. Saya harus mencari kenalan dengan orang-orang yang ada di sana. Di LinkedIn saya, orang-orang itu sudah ada. Kadang-kadang saya share say hi, japri, yang mereka tahu saya bukan siapa-siapa.
Saya juga tahu sebagian dari mereka bukan siapa-siapa. Tapi look what happened. Mereka share informasi. Karena kita terhubung, apa yang mereka upload, saya dapat. Nah, tanpa saya harus mencari. Artinya saya dibantu untuk, oh ini highlight hari ini. Dan salah satu yang tadi saya sebut adalah Asian Banker. Asian Banker ini, tahun lalu saya menjadi salah satu panelis untuk Finance Summit untuk Indonesia. Saya mengikuti sebelumnya yang ada di Singapura, ya, Asian Banker Summit. Yang Anda lihat ini adalah orang-orang yang di bidangnya yang selama ini saya ketemunya di LinkedIn. Tahun lalu, bulan Oktober, Agustus atau Oktober, Agustus kalau nggak salah ya, itu saya bertemu muka dengan mereka. Ini Jekyll Ma. Jekyll Ma ini adalah pemilik Tondung Teknologi yang kantornya berseberangan dengan kantor Alibaba. Kebetulan namanya hampir sama, dan mereka tetangga. Ya. Ketika saya ketemu dengan orangnya, saya belajar banyak. Dia ngomong santai aja ketika di panel. Saya belajar banyak. Oh, jadi apa yang saya baca tentang dia di LinkedIn sama dengan ketika dia bicara. Dan saya harap saya juga begitu. Apa yang saya bicarakan hari ini, Anda mengenal saya, sama dengan yang Anda mengenal saya kalau Anda terikat atau terhubung dengan sosial media saya. Inilah Mahendra, Pak Adan. Ya. Ketika saya mengisi acara-acara mereka, ya, itu hal yang paling membanggakan bagi saya adalah, oh, saya sudah hadir di mereka. Bahkan saya bukan anggota Wealth and Society. Wealth and Society Indonesia itu isinya konglomerat-konglomerat dengan konsultan-konsultan mereka yang dari seluruh dunia. Tiba-tiba gambarnya masuk di situ. Saya minta di take down. Oh enggak, you are part of us. You are part of us. Mahendra, kamu adalah bagian dari ini. Bagi saya ini kehormatan sekaligus malu. Karena saya nggak punya kompetensi yang untuk bicara soal wealth. Ya, soal wealth and society Indonesia. Tapi ini adalah gambaran bagaimana jejaring memberkati saya karena saya follow up. Karena saya memelihara not-not itu, simpul-simpul jejaring itu seksama. Saya titipkan nama saya di sana. Ya. Bulan Agustus selalu. Asian Bankers. Tahu nggak, Bapak Ibu, 2019 itu adalah ketika saya dipakai Asian Bankers menjadi panelis dan bertemu dengan orang-orang yang selama ini ada di LinkedIn. Tetapi 20 tahun sebelumnya saya sudah menanam benih itu. Tahun 1999, saya menulis country report untuk Asian Bankers untuk Indonesia. Judulnya Country Report 99, Indonesian Banking Reconstruction the Road to Recovery. Karena Indonesia baru keluar dari kemelut 9798. Saya masih tinggal di Singapura waktu. Saya harus mewawancari direktur BI yang ada di Singapura. Saya harus mewawancarai perbankan Indonesia. Akhirnya jadilah buku itu. Terbit Desember 1999. Ternyata buku itu meskipun sudah lama, secara esensi dan konten sudah kadaluarsa. Buku itu diingat oleh orang-orang yang saya bertemu tahun lalu. Oh, Ari Mahendra ya, the one that. See, teman-teman sekalian, Anda tidak pernah mengharapkan apapun dari buku itu. Tapi ternyata ketika saya menanamkan benih itu di simpul-simpul, tidak hanya saya yang merawat, mereka juga suka merawat. Itu salah satu rahasia. Dan dari sana, ini adalah perjalanan saya, bagaimana saya dari mulai berjejaring, akhirnya menjadi bagian dari jaringan itu. Ini adalah pangkalan militer Jerman di Idar Oberstein. Tahun 94, saya diundang ke sana. Sekarang mana mungkin ada orang berpaspor Indonesia diundang masuk ke pangkalan militer suatu negara, ya, Idar Oberstein. Saya tinggal di sana hampir 1 minggu, menginap di barak mereka, karena saya mengikuti International Development Program, ya, Idar Oberstein. Dan ini adalah Ramstein Air Base miliknya NATO di Jerman. Kalau saya pergi ke sana sekarang dengan menunjukkan foto ini, nggak laku. Sulit untuk orang Indonesia masuk ke tempat-tempat yang sangat sensitif seperti itu. Tapi karena saya dulu menjalin not simpul-simpul itu untuk berjaring, dan saya taruh value di sana, value ke dalam jaringan bukan hanya untuk saya sendiri, bukan cari uang. Look what happened. Itulah hasilnya. Ya, Anda lihat masih kumuh, ya, kecil, memang orang desa saya itu. Tapi saya tidak mau. Bahkan saya juga sampai ke US Air Force Academy di Colorado Springs, USA. Saya setiap kali melihat ini, saya kangen. Kapan orang Indonesia diundang untuk pergi ke kampus-kampus yang prestisius seperti itu. Itu adalah pangkalan militer untuk stealth F-111 ya, yang F-111 yang bentuknya kayak kelelawar. Itulah markasnya ada di sana. Dan ini adalah ketika saya mengambil media course di CBS. Ketika saya membuat surat-suratan, waktu itu masih surat-suratan ya, belum ada email. Itu saya tidak menyangka bahwa suatu saat
immediate future, saya berada di sana untuk berlatih bersama mereka. Ini di Chicago, Columbia Broadcasting System. Ya. Nah, inilah yang bisa saya sharingkan. Tentu subjektif materinya, dan yang bisa saya katakan bagi Anda yang ingin masuk ke berjejaring, apakah itu pribadi, personal ya, atau corporate. Saya sudah mengalami dari kedua sisi, karena saya kebetulan orang corporate. Ya. Dan saya membantu beberapa klien untuk masuk ke dunia jejaring itu dan memilah-milah mana yang harus diprioritaskan. Tapi kata-kata Rumi ini, saya buka dengan kata Rumi, atau dengan kata-kata Rumi, as you start to walk on the way appears. Dan itu terbukti pada saya. And what is planted in each person's soul will yield, will sprout. Saya percaya pada karma dalam arti yang saintifik ya. Karena human nature, kalau orang berbaik hati, orang akan tertarik untuk membalasnya. Jejaring is a value. It's not about making money. Money is only effect. Money itu hanyalah akibat. Ya. Ini. Saatnya WiFi time, teman-teman, sambil Q&A. Mari saya kembalikan kepada Mas Antonius Lislianto. Oke, terima kasih Mas Mahendra Datu. Waduh, luar biasa sekali. Kita berikan applause dulu buat Mas Mahendra Datu. Terima kasih. Yeah. Ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi tadi yang sangat menarik, yang tentunya dalam konteks masa-masa ini sangat relevan sekali bahwa kita berjejaring bukan untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Kita menanam bukan untuk kita menginginkan hasil panenan yang besar. Bahwa hasil panenan yang besar itu adalah efek samping, sekali lagi dikatakan Mas Mahendra Datu. Yang perlu di sini kita garis bawahi, yang perlu di sini kita sadari bersama bahwa rasa berbagi. Kita berbagi informasi, kita berbagi sesuatu, di situ selanjutnya hukum karma akan berlaku. Orang juga akan berbuat baik dengan kita. Yang pertama, yang kedua, jangan takut untuk memulai. Karena saya lihat Mas Mahendra Datu dalam usia yang masih sangat muda sudah berkelana kemana-mana, ikut ini, ikut itu, memberanikan diri untuk masuk ke lingkaran ini, lingkaran itu, dan itu luar biasa sekali. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan ada hamba Tuhan yang nggak mau disebutkan namanya, yang memberikan hadiah. Ada door prize, Mas Mahendra, rupanya kita. Kita ada sponsor nih. Luar biasa. Ada door prize, 3 buah door prize, satu berupa kaos. Jangan dilihat dari nilainya, tapi value-nya ya. Kalau nilai udah pasti kaos, apa sih main kaos, main buku apa, tapi value yang terkandung di dalamnya. Ada satu buah kaos dan 2 buah buku yang disumbangkan oleh kebetulan hamba Tuhan yang nggak mau disebutkan namanya, tapi pastinya adalah salah satu seorang motor daripada Forges. Oke, Mas Mahendra Datu, kita buka termin pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu, bagi mereka yang mau bertanya secara langsung, kita batasi untuk pertanyaan pertama 3 orang. Nanti Mas Mahendra menjawab, lalu termin kedua 3 orang lagi. Gimana Mas Mahendra? Baik, siap. Yang mendapatkan door prize, nanti Mas Mahendra monggo memilih pertanyaan yang menurut Mas Mahendra paling menarik. Itu Mas. Baik. Oke, yang pertama Pak Indra Dewanto ya? Oh, siap. Silakan Mas Indra. Thank you, Mas Anton. Pertama Mas Indra Dewanto. Monggo Mas Indra. Ya, Mas Indra. Ya. Mas Mahendra, terima kasih sharingnya luar biasa sekali. Ternyata perjalanannya hebat banget dalam menyusun jejaring seperti itu, dan saya baru sadar juga jejaring ternyata ilmunya banyak juga ya, ilmunya dalam juga. Nah, pertanyaan saya Mas Mahendra mungkin bisa di-share juga. Tadi kan ada kata memilih ya. Di satu sisi membangun jejaring itu kita tidak berbicara tentang uang, tetapi kemudian Mas Mahendra juga bilang kita memilih. Nah, dalam konteks memilih itu sebenarnya yang seperti apa? Artinya kalau memilih itu kan berarti kita kalau ada yang tidak sesuai dengan pilihan kita akan kita tinggalkan atau kita lewati atau yang seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas mungkin boleh di-share secara lebih praktis. Mas Mahendra pasti punya kesibukan yang luar biasa ya. Kesibukan yang banyak sekali kegiatannya. Tetapi masih sempat membangun 4 sayap itu triknya apa Mas? Atau kemudian
mengalokasikan waktu sendiri atau kemudian energi tersendiri atau apa begitu? Dua pertanyaan itu, Mas Mahendra. Boleh saya langsung jawab, Mas Alis? Takut Mau lupa. langsung dijawab apa dikumpulkan dulu 3 orang? Oh, saya nggak membawa catatan, boleh dibantu dicatat, Mas Alis? Oke. Yang pertama itu masalah bagaimana memilih. Oh, saya ingat. Maksudnya gini, langsung saya jawab atau menunggu 2 pertanyaan yang lain? Oke, langsung dijawab juga nggak apa-apa. Oh, langsung ya, boleh ya? Mas Indra, terima kasih. Siap. Ya, Mas Indra ini kawan lama di berbagai grup nih kayaknya. Ya, Mas Indra, yang pertama saya akan menjawab mengenai memilih. Kalau kita sudah masuk di profesional, ya ini sebenarnya bukan jawabannya Mahendra, ini artinya kelaziman seorang profesional. Anda harus memilih. Misalnya Anda seorang yang ingin masuk menjadi kuat menjadi SDM HR consultant. Ya, di sini ada banyak HR consultant saya lihat ya. Sahabat kecil saya Mbak Marta Sasongko itu juga sahabat kur saya waktu di Jogja, meskipun saya kurang aktif. Sekarang saya lihat sangat memilih itu. Ya, saya tahu beliau belajar bidang yang lain di kampus. Tapi memilih itu maksudnya memilih yang Anda pikiran Anda happy and you're good at, gitu ya. Tadi kalau Anda lihat, saya ketika memakai 4 sayap itu, setiap sayap itu saya pilih dengan media jembatan apa saya akan pakai untuk berkembang. Bukan hanya saya sendiri berkembang, tapi juga mengembangkan keseluruhan bagian dari jaringan itu. Misalnya Forges. Forges itu, Anda tahu ya, ini Forges ini adalah sebuah bumi Nusantara Pancasila. Ya, kebetulan kelola oleh orang-orang Katolik. Tapi lihatlah, ada jaringan ke NU. Kalau Anda masuk ke Forges, visi misinya itu sudah spesifik. Kalau Anda masuk ke situ, Anda harus menjadi bagian dari visi misi itu. Anda nggak mungkin lalu belajar melukis di Forges. Oh, beda sekali ya, hobi origami atau ikebana, nggak bisa. Nah, kenapa kok ketika Anda mau berjejaring, Anda harus memilih. Pertama, Anda punya 2 pilihan. Sebagai pribadi, Anda ingin berjejaring dengan siapa? Sebagai pribadi, ini saya share aja pribadi saya. Saya suka seni, saya suka melukis. Saya suka melukis dari kecil. And I made money from melukis. Ya, Anda bisa gali lebih lanjut nanti di kesempatan lain. Saya bahkan sempat memutuskan mencari uang dari melukis, because they paid me well. Tapi akhirnya saya melihat itu bukan sayap yang akan menghidupi saya nanti. Di Indonesia artis belum bisa secara equal semua artis pelukis, painter bisa hidup sustain. Jadi saya pakai itu sebagai hobi meskipun menghasilkan uang. Jadi ketika saya berasosiasi dengan pasar seni Ancol, ya saya sudah lama menjadi bagian dari pasar seni Ancol ya. Orang-orang sampai, kenapa kamu nggak sewa tempat di sini? It's okay. Itu bagian sayap yang akan saya pilih ketika saya bergerombol dengan mereka. Saya tidak akan bicarakan politik, saya tidak akan bicarakan bisnis, teknologi, bukan bidang saya di teknologi. Jadi ketika saya memilih untuk berjaring dengan sesuatu yang spesifik, saya pilih. Saya tidak mungkin ditawarin semua, ibaratnya di restoran di rumah makan Padang, ada 12 piring, saya hanya pilih paling 2-3 lauk yang paling sesuai dengan apa yang menjadi misi saya makan siang itu. Itu yang saya maksud ya. Memilih dalam arti bukan pilih-pilih ya, tapi dalam konteks apa Anda memilih. Saya istilahnya self-claim. Saya memberikan influencing di teknologi dan bisnis. Saya menulis di SWA, saya diberi kolom di SWA untuk teknologi. Lalu di Kompas saya menulis untuk futurisme, yang kaitannya dengan tren teknologi dan kehidupan sehari-hari termasuk bisnis. Kalau tiba-tiba saya menulis di Kompas, resep masakan, meskipun saya suka, itu tidak bijak ya. Kalau Anda berjejaring, Anda harus tahu jejaring Anda itu tahu Anda serius di bidang yang jejaring ini punya misi bersama. A common goal, ya, common objective. Itu maksud saya Mas Indra ya. Jadi di mana konteks Anda berada, yang Anda pilih itu, Anda tidak bisa memilih semuanya. Lalu tips untuk berbagi kok Mahendra kayak banyak punya waktu, sebenarnya enggak juga ya. Saya struggle juga. Sekarang itu work from home justru lebih sibuk. Saya lebih bisa bagi waktu ketika waktu saya itu diatur oleh orang lain. Saya baru merasa ketika saya harus mengatur diri saya sendiri di rumah, tiba-tiba saya enggak disiplin. Tapi justru ketika saya menyadari, banyak orang tidak menyadari bahwa dia tidak disiplin di work from home. Karena saya menyadari bahwa saya sudah mulai nggak disiplin. Kesadaran itu membantu saya untuk mengatur waktu. Tetap kacau.
Tapi tidak boleh ada waktu yang wasted. Tidak boleh ada waktu yang sia-sia. Saya memang sehari-hari kurang istirahat, betul. Saya agak teledor jaga tidur, terutama ya. Saya pengen recover juga. Tapi kadang-kadang kalau saya tidak lakukan itu, setengah jalan lalu saya tinggal, hampir semua bisnis saya itu keluarnya dari gagasan. Kalau cut off in the middle, begitu bangun tidur atau mengerjakan kembali ke tempat itu lagi, saya sudah lupa. Mood saya sudah hilang. Jadi saya memang harus tuntaskan. Saya percaya bahwa ada kata-kata procrastination is the thief of time. Penundaan adalah pencuri waktu. Kalau kira-kira Anda bisa selesaikan, berkorbanlah sedikit, selesaikan. Jadi ketika mengerjakan pekerjaan lain, Anda hanya fokus di situ. Enjoy the moment. Jangan sampai kita lain-lain. Gitu saya kira Mas Indra ya. Oke. Terima kasih. Oke, penanya kedua, silakan. Bu Marta itu lewat. Oke, Bu Marta dulu lewat. Tidak terkendali. Boleh diulangi ini, boleh diulangi dengan verbal, Mbak Marta. Untuk Pak Mahendra dari Bu Marta Sasongko, Mas kasih tips dong saat merawat jejaring, apa yang bisa memberikan value? Oh, langsung saya jawab ya Mas ya. Biasa terjebak dengan basa-basi aja. Mas kasih tips dong saat merawat jejaring, apa yang bisa memberikan value? Biasa terjebak dengan basa-basi aja, basa-basi nggak masalah ya. Kalau Anda silent sama sekali tanpa basa-basi, akan lebih berbahaya. Memang kekuatannya adalah follow up. Saya suka sekali follow up. Saking seringnya follow up, kadang lupa. Itu kenapa saya organize dengan device saya. Kalau Anda lihat di Google Calendar saya, penuh. Karena saya sudah tahu semakin tua, semakin mudah lupa. Tapi Anda harus get organized. Jadi, kuncinya adalah follow up. Karena Anda harus menyadari bahwa Anda menitipkan brand Anda di orang lain. Kalau prinsip Anda berjejaring adalah Anda menitipkan value Anda ke orang lain, Anda harus rawat di orang lain itu, karena dia yang membawa value Anda. Seringkali orang tidak menyadari bahwa ketika berjejaring, itu Anda tidak menunjukkan siapa Anda ke mereka. Anda tidak menyadari atau lupa. Nah, sekarang saya share kepada Anda, saya sudah membuktikan sendiri ketika saya lupa silaturahmi, lupa get engaged, saya dilupakan. Jadi harus dari kita. Kalau kita mau jadi good networker, ya kita harus rawat, follow up. Dan Anda harus rajin. Kalau Anda misalnya ada, karena saya juga aktif di Facebook ya, yang banyak sekali pengen request istilahnya apa, request jadi follower atau apa ya, friends ya, request friends. Itu banyak yang abal-abal. Bahkan ada foto saya sendiri. Waduh, gawat nih. Ada Mahendra lain pengen dengan foto-foto saya. Artinya kan sudah, kita harus lebih selektif lagi. Kalau Anda aktif di LinkedIn, ya, sebagian dari Anda adalah corporate professionals, Anda harus memilih LinkedIn untuk bikin branding Anda. Tidak bisa di Facebook. Mungkin di Instagram sebagian bisa. Tapi di LinkedIn, Anda akan dikenal karena algoritma AI-nya ya, Artificial Intelligence dalam LinkedIn adalah history dari kita berhubungan dengan siapa, lalu kita ada suggestion. Kita dapat suggestion dari mereka, orang yang punya misi serupa, punya visi serupa, punya profesi serupa. Jadi kita sudah dipilihkan. Kalau kita tidak pakai itu, orang kita sudah dibantu, kita malah milih yang lain. Ngapain? Saya selalu pragmatis dalam soal memilih jaringan. Saya punya minat yang sama. Misalnya Anda kolektor, di sini ada kolektor uang atau uang lama atau perangko. Jejaringnya adalah dengan kolektor, jangan pedagang. Karena ada orang yang mengkoleksi untuk dijual lagi. Jadi nilai numismatiknya hilang. Saya kebetulan waktu ke Amerika membeli beberapa barang numismatik. Saya keep sampai sekarang. Lalu ada orang tanya, boleh nggak saya beli? Enggak. Dengan harga segini? Enggak. Ya, 2 peluru dari Gettysburg, dari Perang Sipil, zamannya Abraham Lincoln. Ada 2. Mungkin saya akan jual suatu saat kalau saya bangkrut ya. Kalau saya butuh sekali, kalau terpaksa. Tapi saya melihat itu ada sentimental reason-nya. Itulah yang saya maksud. Kalau Anda berjejaringlah dengan jangan pedagang dalam tanda petik ya. Karena usianya hanya ada dimanfaatkan. Pendek sekali. Saya kira itu Mbak Marta ya. Lalu ada pertanyaan kedua tadi. Sering terjebak dengan basa-basi, nggak apa-apalah. Ya, saya pakai belangkon sama Mas Alis ini sebenarnya juga basa-basi. Karena ingin out of context menjadi Forgas itu sangat culturally engaged gitu ya. Itu seperti itu. Barangkali ada yang miss pertanyaannya?
Ada pertanyaan lagi, Mas. Kebanyakan lewat grup chat. Pertanyaan keempat dari Mas Alfonsius Albert Simarmata. Oh, iya. Apa hubungan korelasi frekuensi dalam kurung pemikiran visi dan misi dengan loyalitas dalam konsep berjejaring? Kenapa kalau frekuensinya berbeda, kadar loyalitasnya menurun atau menghilang? Solusinya bagaimana? Wah, saya harus mencerna dulu nih pertanyaannya. Karena ini tampaknya sudah sangat konseptual sekali dan saya kurang begitu menguasai. Tapi bila berkenan, Pak Alfonsius Albert Simarmata, saya akan share dari pendekatan pengalaman saya ya. Kalau kita itu, ini frekuensi ya, kalau kita, apakah maksudnya kalau kita sering engage, sering follow up, lalu loyalitas naik, apakah begitu? Jangan sampai saya salah mencerna pertanyaannya. Kalau boleh unmute Pak Alfonsius. Tentang visi dan misi, Pak. Jadi kalau visi dan misinya berbeda, loyalitasnya berbeda. Begitu sebaliknya, Pak. Jadi sudut pandangnya itu dari visi dan misi, Pak. Oh iya, betul, betul. Itu kenapa tadi dalam contoh yang sangat sederhana, harus ada common goal. Kalau kita berjejaring dengan orang yang berbeda ini ya, susah ya. Anda hanya punya Facebook, ya pakai Facebook aja. Anda berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi itu teman Anda. Gimana itu teman SD, teman SMP. Tapi kalau kita memang ingin hidup berhasil, baik sebagai pribadi maupun dalam konteks corporate ya, kan berjejaring itu kan bisa untuk keduanya, ya pribadi maupun corporate. Ya kita harus tahu visinya yang sama itu siapa gitu. Kita harus memilih kesamaan ya. Kalau siapa John Maxwell itu mengatakan kesamaan akan mengundang kesamaan. Ya, commonalities atau similarities itu akan mengundang kesamaan. Orang yang sama-sama suka main gitar, suka pakai belangkon, ya itu kenapa saya sama Mas Alis akrab. Ya. Jadi saya kira itu sangat jamak dan lazim ya. Kalau visi dan misi berbeda, mungkin masih bisa berjejaring, tapi kering. Sangat kering. Saya kira itu ya. Saya tidak tahu seberapa, adakah teori atau konsep yang mungkin dikatakan orang mengenai hal ini. Tapi kalau dari bahasa praktis saya ya, kalau berjejaring, kita harus tahu common vision-nya apa. Visi bersamanya apa. Gimana Mas Alfonsius? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Om. Oke. Pertanyaan kembali lewat chat. Dari Pak Albertus P. Eko Widodo. Mas Mahendra, untuk go internasional, penguasaan bahasa menjadi kunci, benarkah? Kayaknya ada benarnya, ada tidaknya sih. Ketika saya berangkat ke Kanada, ya bahasa Inggris saya ceplak, ya inilah jeplak-jeplak lah, kayak ngapak-ngapak gitu. Tapi nyali lebih penting. Nyali lebih penting. Karena begitu Anda dilempar katakan ke Kanada itu bilingual ya, bahasa Inggris dan Perancis. Kalau kita nggak bisa berbicara bahasa Inggris, minimal kita bisa cari alternatifnya. Apakah menggambar, apakah menulis, apakah gesture, ya minimal kita terlatih. Tapi yang saya rasakan waktu itu saya terpaksa harus mempelajari. Saya Inggris nggak bagus juga. Sampai sekarang pun mungkin masih bahasa Inggris rasa Jawa ya. Tapi saya nekat. Nyali lebih penting. Siapa yang mau go internasional nih, Pak Alis? Pak Albertus Eko Widodo. Albertus Saya. Eko Widodo. Iya, Mas. ya? Oh ya. Saya, Mas. Mau go internasional? Nyali, Mas. Nyali ya? Nyali, iya. Tapi Anda pasti memahami bahasa Inggris lah. Mungkin tidak pede aja untuk berkomunikasi ya. Atau bagaimana? Atau jangan-jangan udah canggih malah? Enggak, Mas. Karena memang sekarang kan marak Google Translate, seperti apa kita bisa pakai, kita gunakan nanti untuk berkomunikasi. Seperti itu, intinya seperti itu, Mas. Iya. Memang untuk cari kerja, itu salah satu syarat yang utama ya. Anda mau kerja di Google di Mountain View, di Silicon Valley, tidak bisa bahasa Inggris ya agak susah ya. Yeah. Tapi kalau Anda mau go global dengan perusahaan Anda, misalnya cari mitra, katakanlah perusahaan kecil Anda cari mitra perusahaan kecil di Jepang atau di Amerika lah yang bahasanya Inggris atau di Australia. Ya, Anda pakai nyali dulu, translator bisa Anda sewa. Ya. Interpreter bisa Anda sewa. Ya, makasih Mas Hendra. Sama-sama, ya. Oke, pertanyaan berikut Mas Mahendra. Dari Pak GM Agung Nugroho. Pak Mahendra, follow up seperti apa yang Anda lakukan kepada jejaring? Nilai-nilai seperti apa yang kita tanamkan? Monggo, Mas. Follow up
Karena saya di Indonesia dan jejaring saya sebagian, tidak semua lah. Saya punya banyak jejaring di Indonesia juga. Saya aktif di sosial media, Pak, seperti yang saya sampaikan. Dan saya tidak berhenti-berhenti menanggapi mereka. Kecuali yang aneh-aneh ya. Karena ada yang saya pertama kali di LinkedIn gitu bicara bisnis, tahu-tahu ternyata nawarin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan pertama kita ya. Saya tidak bisa. Tapi nilai-nilai follow up-nya adalah follow up di LinkedIn. Kalau Anda lihat LinkedIn saya, atau Facebook saya, atau Instagram saya selalu share, dan saya tag orang-orang yang mengetag saya, yang bidangnya kurang lebih sama atau minatnya lebih sama. Hanya itu jalan yang saya lakukan. Apalagi yang di luar Jabodetabek. Ya, saya sering kali nongkrong, kongko. Kantor saya udah lebih banyak di luar kantor daripada di dalam kantor. Saya boleh self-claim digital nomad. Hidup saya dari kafe ke kafe, dari food court ke food court, dan itu yang saya rawat. Kalau tidak bisa bertemu fisik, Anda harus aktif di sosial media. Jangan Anda merasa Anda punya sosmed, tapi tidak Anda ubah selama sebulan gitu, lalu Anda tetap mendapatkan teman. Tidak mungkin. Ya. Di dalam diri Anda, ketika Anda berjejaring, every day harus ada happening. Minimal ubah status. Ya, minimal ubah status. Sekarang makin relevan lagi karena Anda nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa kemana-mana. Orang menanti kabar dari Anda. Nah, kabar yang saya sharingkan ada banyak. Channelnya banyak sekali. Saya menulis di koran, saya menulis blog di Facebook saya atau di Instagram saya. Saya flash apa yang saya lakukan beberapa hari terakhir ini. Ya. Jadi Anda bisa melakukan. Kebetulan saya aktif menulis. Ya, bukan untuk apa-apa. Kalau saya menulis diterbitkan jadi buku atau apa sebenarnya titip, takut hilang. Jadi saya titip di penerbit, titip di digital servernya Kompas, SWA, Warta Ekonomi, Media Indonesia, itu aja. Ya. Tapi lebih daripada itu, kita harus ada happening. Itulah cara melewat. Jadi orang tahu bahwa Mahendra still active in that particular area. Itu saya kira dari Pak Agung Nugroho ya. Nilai-nilai seperti apa yang kita tanamkan? Oh, sincerity. Ingat, ketika kita menitipkan sesuatu tentang diri kita, brand portfolio kita, atau value kita titipkan itu dengan harapan, dia juga rawat. Caranya gimana? Kita rawat juga yang ada di tempat dia. Itulah follow up penting. Trust. Kasusnya Apple itu menjadi salah satu contoh yang sangat vivid. Ya. Apple itu dalam keadaan bagus atau dalam keadaan susah, enggak di-sue orang, enggak dimusuhi orang, malah banyak orang pengen menjadi bagian dari nama besar Apple. Tuh, dari Pak Agung Nugroho ya. Ada lagi? Oke, pertanyaan berikut, Mas Mahendra, dari Pak Mitch John Igna. Ya. Bertanya, pernahkah ada pengalaman Bapak meninggalkan sebuah network? Bagaimana kita tahu bahwa network A sudah perlu kita tinggalkan, atau sebaliknya, malah ini network B yang sangat worth untuk kita pertahankan ada di sana? Baik, pernah. Sangat pernah. Terutama tahun 2017. Begitu network itu visinya sudah berubah, ya, perdebatan politik lah, pilkada, itu network-network yang sebenarnya isinya adalah asosiasi profesional, tiba-tiba menjadi terbelah. Malah tidak pernah lagi membahas bidang kami, bidang yang ada di dalam network itu saya tinggal. Sudah menjadi toksik, ya, sudah menjadi racun. Saya memilih untuk japri aja anggota-anggota yang masih punya kepentingan untuk memajukan share value kita. Kebetulan asosiasi AI, asosiasi itu saya suka sekali, jadi saya pertahankan. Regardless what happen. Saya ada di forum AI, meskipun saya bukan orang code writer. Itu saya pertahankan, karena saya bicara tentang teknologi. Tapi value bersama yang dihancurkan dalam network itu, saya mending japri, saya keluar dari network. Yes. Exit itu selalu ada dalam dunia bisnis, termasuk dalam networking. Yes, jawabannya yes. Sudah cukup puas, Pak Mitch? Pak Mitch nanyanya malah itu ya, numismatik ya. Salam numismatik, Pak Mitch. Salam numismatik. Jangan deal sama pedagang ya, Pak Mitch. Ya. Dagang nih. Harus deal sama numismatik entusias. Siap. Puas. Ya. Oke. Ya, berikutnya dari Pak Intoni. Pak Intoni. Bagaimana Mas Mahendra memelihara jejaring di grup? Contoh, ada yang ultah. Apakah Anda lebih sering dan nyaman ucapkan di grup atau japri? Terutama teman-teman yang penting buat Anda. Oh, japri. Jawabannya adalah japri.
Pertanyaannya ringan saja. Ya, gimana? Pertanyaanku ringan saja. Oh, siap Pak Intoni ya. Jadi langsung saya jawab, saya selalu japri. Kadang-kadang di grup yang sangat sedikit jumlahnya, saya ikut di grup juga. Tapi japri selalu ada. Kenapa? Apa nggak terlalu repot? Anda sibuk sekali. Gitu. Oh, saya punya template Pak Intoni. Jadi kalau Pak Intoni sekarang ulang tahun, saya punya template tinggal ganti nama Intoni. Okay. Ya, ada template. Ya, itu adalah salah satu untuk menjaga silaturahmi. Tapi hal seperti itu kan tidak saya katakan. Ini saya katakan karena cara mempermudah kita adalah template. Ya, tapi saya template pun template saya made in sendiri, bukan template-nya orang lain saya forward. Ya. Betul makan waktu, tapi itu bagian dari komitmen kita berjejaring ya. Terutama untuk yang langsung berjejaring dengan kepentingan bisnis kita. Meskipun bisnis lagi jelek, tidak ada pesanan supply dari mereka. Kalau mereka ulang tahun atau kita, ya kita saling lah, sapa lah. Karena kata-kata terbaik untuk bicara adalah ketika ada event. Ulang tahun, lalu selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah ini, ya. Itu saya pikir japri lebih penting. Dan jangan lupa Pak Intoni, bahkan kita ada di beberapa grup yang sudah mulai tidak nyaman dengan ucapan selamat di grup. Japri saja, karena makan kuota katanya. Ya sudah. Begitu. Pertanyaan yang kedua boleh langsung ya? Silakan Pak. Anda tadi memilih, ya kan? Termasuk memilih orang target mengembangkan network. Misalnya, contoh, Anda kan terlibat di banking. Ketika ada direktur utama baru sebuah bank, Anda pernah nggak merasakan, saya pengen kenal tuh orang, saya pengen dekat sama dia. Terus menghubunginya lewat siapa? Ya, apa direksi yang jajaran direksi atau sekretaris atau apa? Pengalaman Anda gimana? Makasih. Pengalaman saya, yes, jawabannya ya. Saya pengen selalu berkenal dengan orang-orang baru, terutama di pucuk pimpinan. Karena network terbaik adalah mencari kepalanya dulu. Ya. Tapi ya karena anugerah Sang Pencipta ini, Pak Intoni, banyak, saya sudah lama di LinkedIn, banyak orang-orang di LinkedIn yang saya sudah kenal, kebetulan jadi orang-orang nomor 1 di perusahaan-perusahaan itu. Jadi saya sudah bisa, meskipun belum pernah tatap muka, belum kenal secara intens, saya sudah punya kontaknya. Ya. Ada 1-2 yang asing sekali, betul, ada. Saya akan cari tahu bagaimana. Ya, dari second layer-nya atau third layer-nya. Saya sebenarnya bukan di banking, saya di fintech-nya Pak Intoni. Ya. Ya, tapi rata-rata orang fintech rekrut orang banking sih. Ya. Jadi kurang lebih, ya betul sekali. Saya pengen kenalan dengan mereka. Ya. Ya, makasih. Oke. Makasih Pak Intoni ya. Pertanyaan berikut dari Pak Hengki Handoyo. Halo. Pak Hengki Handoyo ya. Oh ya. Dalam masa pandemi sekarang ini banyak seminar online dan training online yang ditawarkan baik free maupun berbayar. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendapatkan banyak sumber training atau seminar online yang berbobot dan sesuai minat saya dan bagaimana menemukan sumber-sumber yang bisa diikuti. Seminar training online untuk pengembangan diri. Kalau Pak Hengki Handoyo itu rajin mengikuti grup-grup di sosmed, Facebook, Instagram, atau LinkedIn, tanpa Anda minta, informasi itu akan datang. Kalau Anda aktif di berbagai WhatsApp group yang sesuai dengan minat Anda, informasi itu akan datang sendiri. Itu yang saya alami. Ya. Bahkan di saat yang sama ketika kita lagi berkumpul di sini, saya juga diundang di pertemuan lain. Bagaimana? Ya, makasih. Ya. Pak Mahendra? Ya, silakan, Pak. Mau nanya berikutnya. Ini kan sebenarnya kalau training seminar itu banyak yang gratis atau free gitu ya. Apakah yang berbayar itu juga ada yang bagus atau apa? Informasinya seperti apa? Jadi kalau kita mau ngembangin diri lebih serius gitu, lihat ikut training-training yang lebih serius gitu. Apakah sudah tersedia sekarang training online yang berbayar yang bagus-bagus juga gitu? Informasinya seperti apa, Pak? Makasih. Sudah banyak. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti training LKDI, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia. Bagus sekali. Pembicaranya adalah Pak Renaldi Firmansyah dan berbayar. Hanya 150.000. Memang tidak dapat konsumsi ya, Pak ya. Tapi yang penting kita belajar, ya kan? Konsumsinya pun dalam bentuk JPEG ya, buat apa ya? Nanti kita print. Ya. Tapi banyak, sudah banyak. Kalau yang berbayar seperti itu informasinya dari mana ya, Pak? Oh, kalau saya sih, nah ini mungkin saya akan minta tolong teman-teman yang ada di sini. Kalau saya tidak kekurangan,
Saya tidak kekurangan informasi itu. Bertubi-tubi datang di network saya. Apakah melalui LinkedIn, Facebook, Instagram. Nah, ya. Jadi Anda harus aktif. Anda harus membuka channel itu, bukan channel yang membukakan untuk Anda. Akan datang sendiri, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, Mas Hengki, terima kasih. Kita batasi 3 pertanyaan lagi, mengingat waktu. Yang berikutnya dari Pak Goris Lewoleba. Ketika sedang menjaga personal brand di jejaring, kadang tanpa sengaja kita membuat blunder. Bagaimana tanggapan Mas Mahendra? Boleh diulangi, saya belum menemukan. Agak di atas ya, Mas ya? Agak bawah, Mas. Bawahnya persis, Pak Hengki. Oh, oke. Ketika sedang menjaga personal brand di jejaring, kadang tanpa sengaja kita membuat blunder. Bagaimana mungkin pendapatnya Pak Mahendra? Ketika sedang menjaga personal brand, katakanlah personal brandnya Mahendra di jejaring, kadang tanpa sengaja kita membuat blunder. Ya nggak apa-apa. Sakit sebentar, sedikit, bisa minta maaf atau bisa recover ya. Kadang-kadang yang membunuh nyali kita itu adalah saya mengalami sendiri, karena masa kecil saya itu saya orang minder. Kalau saya bisa berbicara di sini sekarang penuh confidence, itu perjuangan berat sekali, ya. Blunder, and you recover, that's okay. Yang menjadi tidak oke adalah kalau begitu blunder, lalu kita nggak punya nyali di event berikutnya, di kesempatan berikutnya. Nah, saya awal-awalnya karena saya emang orang udik ya, minder gitu ya, tiba-tiba saya harus disuruh berbicara. Dan pasti ada blunder dalam sisi language ya, atau dari sisi karena keder atau nervous ya. Ya nggak apa-apa. Orang mungkin bisa tahu konteks ya. Itulah kelebihan manusia. Seblunder-blundernya mereka bisa memahami. Oh ini pasti maksudnya ini. Saya kira itu Pak Goris ya. Tapi good question. Saya kira teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang bisa di-share. Kalau saya sih nggak apa-apa. Ya. Blunder dari bangkit aja gitu. Ada lagi ya? Oke, Pak Goris. Siap. Ya, dari siap. Oke, siap. Pak Anton Hendrianto, apakah ada perbedaan teknik mengelola jejaring sesuai bidang, misalkan akademisi, profesional, dan politik? Oke. Saya pengen tahu, adakah yang di sini di akademik? Saya tahu ada satu orang, sahabat saya dari Jogja, satu di akademik. Ya, oke. Ada Pak Agus Gunawan juga ya. Saya lihat ada beberapa. Nah, saya akan share. Saya orang corporate 100%. Tapi dari 2006 saya mengajar di Atmajaya. Mulanya di S1 dulu. Ya. Tapi dari 5 atau 6 tahun yang lalu saya sudah hanya mengajar di Pascasarjana. Saya ingin Anda, ini terutama untuk yang di akademik ya, Anda harus memikirkan bahwa dunia di luar sana itu pengen engage dengan Anda. Kenapa? Karena kita itu butuh tenaga-tenaga baru yang ready and match. Jadi dunia akademik harus punya common goal yang sama dengan industri. Saya beberapa kali, kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini saya berbicara soal itu di webinar-webinar. Saya masukkan beberapa hal mengenai itu. Jadi kalau boleh saya sarankan, ya itulah cara kita membangun misi yang bersama ya. Kita nggak bisa stand alone seolah-olah orang lain mengikuti visi misi kita. Tadi pertanyaannya yang gimana ya, Mas? Saya takutnya kehilangan ini. Inti pertanyaannya. Apakah ada perbedaan teknik mengelola jejaring sesuai bidang? Ya, pasti ada. Pasti ada. Misalnya komunitas asosiasi hobi. Ya, saya baru tahu bahwa ternyata hobi moge itu ada duitnya. Karena mereka bisa saling tukar informasi jual spare part. Saya tidak punya moge, terus terang ya. Jadi common goal-nya harus sama. Mereka pencinta atau pecinta moge, pemilik dan rider, ya. Bahwa ada kesusupan beberapa orang yang masuk ke komunitas karena ada financial reason, bisa menguangkan itu, ya nggak apa-apa. Tapi cara berjejaringnya menjadi berbeda. Ketika saya misalnya punya bengkel, punya distributor atau importir spare part moge. Saya sendiri juga penggemar moge. Ketika kita masuk, kita jangan jualan. Sama dengan saya kasusnya tadi, dengan uang numismatik, ya uang kuno sama perangko.
Kalau Anda masuk kumpulan numismatik hanya untuk jualan, Anda akan tertendang dengan sendirinya, bukan dikeluarkan. Anda akan didiamkan. Misinya berbeda. Jadi kalau Anda masuk ke dalam komunitas yang intisarinya adalah memiliki dan menikmati, Anda jangan dagang, gitu aja. Kalau Anda sekumpulan pedagang, susah. Karena pedagang adalah kalau bisa saya yang dagang, orang lain ya nggak dagang. Jadi sifat pedagang dalam arti yang positif ya, itu memang tidak bisa kita pakai dalam berjejaring, dalam artian kita menyelamatkan sustainability-nya. Kecuali pedagang itu, asosiasi atau kartel itu, musuh bersamanya ada. Misalnya regulasi. Ya, misalnya Anda pedagang mobil, atau Anda pedagang musik label, IPR, Intellectual Property Rights, Anda punya musuh bersama, Anda mungkin bisa punya common goal. Tapi begitu back to normal, Anda akan jadi musuh to each other. Pasti beda. Ya. Komunitas yang saya pelihara adalah komunitas yang memiliki specific interest. Kebetulan saya penggemar teknologi untuk kehidupan dan teknologi untuk bekerja. Jadi orang-orang yang berengage dengan saya, baik di ketiga atau keempat sosial media saya, orang-orangnya kurang lebih sama. Kalaupun kesisipan pedagang, it's okay. Tapi misi bersamanya tetap ada. Saya kira itu ya. Semoga saya menjawab tadi Pak siapa ya? Anton Hendrianto. Ya. Oke, Mas Mahendra, mengingat waktu ada 2 lagi yang kita bisa tampung pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Christine. Pernahkah merasa boring dan nggak punya privasi gara-gara aktif di sosmed? Itu pertanyaan pertama, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan terakhirnya, ini dari Ibu Teresa. Benar yang dikatakan Pak Mahendra tentang jejaring, tetapi untuk menjadi teman yang cocok lebih lanjut juga harus ada chemistry yang cocok. Apa pendapat Bapak? Saya akan menjawab yang Bu Christine dulu ya. Tadi itu pertanyaannya terkait dengan boring ya. Ya ada lah pasti. Terutama kalau begini teman-teman. Jaringan saya di WhatsApp itu 24/7. Artinya ketika saya jam 10 tutup buku, ya mau siap-siap tidur, Anda bisa bayangkan New York baru buka. Dan saya punya banyak teman di New York. Ya. Dari tahun 94-95 saya di Amerika. Basis kami di Chicago, di Denver, sama di New York. Banyak teman. Dan kita ada WhatsApp group. Itu mulai rame ketika jam 10 paginya sana, alias 10 malamnya saya. Jadi saya ladeni dikit-dikit. Ya. Kalau mau diladeni terus ya nggak bisa lah. Kayak Anda pedagang mata uang ya, Forex ya. Anda mau tidur jam berapa? Jam 7 pagi, Tokyo buka. Jam 9 pagi, BI buka. Lalu Dubai buka jam berapa? London buka. New York buka. Ketika Anda mau tidur, Tokyo buka lagi. Ya. Anda tidak akan bisa, pasti terganggu. Tapi Anda kita punya hikmat. Yang bisa kita say hi, kasih tahu bahwa kita alive, ya, alive, sehat, dan juga kita care dengan mereka. Saya biasanya beri waktu nggak banyak sih, beberapa chat, lalu udah saya tinggal karena ada beberapa grup. Tapi yang paling bisa membuat kita tidak menutup handphone kita, justru yang terkait dengan finansial. Ya, beberapa dari Anda mungkin mengalami. Jadi gangguan sosmed atau apa itu dipakai sebagai jaringan pengganti WhatsApp untuk unek-unek urusan finansial perusahaan atau urusan kantor, atau urusan bisnis. Itu yang sangat mengganggu. Karena menjadi kayak public arena. Itu yang sangat mengganggu saya. Tidak hanya soal waktu, tapi juga soal sekresi. Saya kira itu. Yang kedua tadi apa ya Mas Alis ya? Yang kedua Mas ya? Ya. Yang kedua tuh, apakah harus ada chemistry yang cocok untuk menjadi teman lebih lanjut dari jejaring tersebut? Ini konsepnya pertemanan atau berjejaring dalam arti yang kita bahas hari ini. Kalau pertemanan Anda tidak perlu simpul ya. The difference between friendship and network is the node. Tulisannya NODE, the node, titik simpul. Untuk menjadi teman, Anda tidak perlu simpul. Tidak perlu merawat simpul itu. Anda berteman, kadang berantem, nanti berteman lagi, it's okay. Tapi kalau Anda membangun jejaring, Anda harus merawat simpul itu. Karena ada irisan antara kepentingan Anda dan kepentingan orang-orang yang ada di jaringan. Itulah yang tadi di awal presentasi saya katakan. Ketika kita berjejaring, kita itu pastikan secuil Mahendra itu dititipkan di tiap node, di tiap simpul, di tiap orang-orang itu. Karena kita akan merawatnya.
Karena kita akan cenderung merawatnya. Kalau tidak begitu, ya friendship aja. Kadang berantem, kadang tidak, kadang berantem terus, lalu istilahnya unfollow, ya. Saya pikir itu. Jadi friendship, kalau cuman chemistry, friendship aja. Tapi kalau chemistry dalam arti untuk professional life, untuk social life yang lebih bermakna, ya Anda harus pastikan. Kadang-kadang Anda dapat bisnis dari social life. Kadang-kadang dapat social life dari bisnis. Bisa aja. Tapi not harus dirawat. Oke, Mas. Ya. Mengingat keterbatasan waktu, kita minta simpulkan kata penutup, 1-2 kata penutup dari Mas Mahendra yang menutup semua penjelasan yang telah diberikan. Oke, baik. Saya akan katakan dalam bentuk narasi saja. Teman-teman semua, mumpung ini masih night still young ya, baru jam 9 kurang. Ketika Anda berjejaring, ketika Anda membangun berjejaring, Anda jangan abal-abal lah ya. Kalau Anda berjejaring, itu pakailah itu sebagai bagian dari cita-cita Anda untuk membangun brand Anda di banyak orang. Kalau cita-cita itu tidak ada, Anda tidak perlu berjejaring. Pertemanan yang occasional pun sudah cukup, kasual pun cukup. Ya. Tapi karena kita banyak para profesional, ya ada pengusaha, ada dosen, ada banyak profesi di sini, Anda berjejaring untuk kehidupan profesional Anda, untuk aktualisasi Anda. Anda harus rawat itu. Dan jangan pikirkan uang dulu. Kalau Anda berjejaring dengan baik, Anda ingat, uang adalah akibat. Uang hanyalah akibat. Bayangkan, Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, dan akibatnya adalah uang. It's a blessing. Teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti berjejaring. Even a small thing, a small association. Selamat malam. Oke, kita berikan plus pada Mas Mahendra tuh untuk materinya. Mas, untuk The Press, monggo dipilih 3 orang dari penanya. Waduh, tanya ya. Pertanyaannya. Saya. Ada ya. Tadi penanyanya kita kasih, ini subjektif boleh ya? Monggo. Subjektif ya. Saya pilih yang paling jauh dulu, yang dari Jogja, Mbak Marta. Mbak Marta bertanya tadi ya. Ya, Mbak Marta. Bisa dikirimkan pakai Gojek ya, Mas Alis ya? Ya, Mbak Marta berarti mendapatkan kaos. Weh, ada yang dapat ini uang tunai berapa miliar? Ada, Mas? Nggak ada? Mendapatkan voucher bakso. Gratis 1 juta. Oke, ada lagi 2 buku. Buku pertama, silakan ya. Mas Mahendra. Tadi ada Pak Hengki Handoyo ya. Pak Hengki. Oke, pemenang kedua, Pak Hengki Handoyo. Bukunya apa, Mas Alis, kalau boleh tahu? 1 buah buku keramat. Bukunya enggak tahu. Masih rahasia, Mas. Masih belum tahu, Mas. Oh, masih rahasia. Oh, baik-baik. Yang ketiga. Buku kedua. Satu lagi ya, Mas ya? J. Ibu Christine. Bu Christine. Mendapatkan 1 buah buku, Bu Christine. Oke. Berarti dia keempat tiket ke Bali nggak pulang-pulang. Kita berikan alamatnya ya. Nggak, Mas Andi? Alamatnya. Bagaimana? Alamatnya Pak Mas Hendra? Ya, oh, kepada admin, kepada Pak Andi. Nanti alamatnya. Untuk alamat nanti saya tunggu setelah meeting ini 1 jam ke depan. Kalau tidak ada kirim alamat, nanti hadiah saya ambil sendiri. Curang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan hadir juga koordinator kami dari Forges, Mas Justinus Prastowo, yang akan menyampaikan 1-2 patah kata. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas. Monggo. Ya, terima kasih Mas Alis. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Mahendra yang luar biasa presentasinya. Saya meskipun sedikit terlambat tapi menyimak dengan seksama dan dapat banyak inspirasi. Termasuk terima kasih juga untuk Pak Andi dan teman-teman Forges. Ini penampilan perdana Zoom Forges yang luar biasa dan sumber daya manusia yang ada bisa didedikasikan untuk publik sehingga
bisa menjadi alternatif, hiburan, sesuatu yang menarik selama WFH ini. Tentu kita mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan karena rutinitas. Nah, hal seperti ini kita ingin sampaikan. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan, pasti di depan, Mas sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mewakili Forges, hanya sedikit ingin mengatakan. Forges itu kumpulan orang-orang yang ingin merawat semangat berbagi sukacita dan harapan. Jadi bagaimana mensyukuri, menghayati, dan menjalankan kehidupan tetap dengan gembira, berbagi harapan, tetapi tanpa kehilangan akar jangkar pada persoalan sehari-hari. Itu yang ingin menjadi misi kita. Tentu banyak yang ingin kita lakukan, meskipun masih sedikit yang bisa kita wujudkan. Nah, malam ini adalah awal yang bagus. Saya berterima kasih. Ketika saya agak sibuk belakangan dan agak berkurang, ternyata malah teman-teman bisa mengeluarkan kreativitas dan inisiatifnya. Jadi saya senang kita bisa lebih egaliter, kolegial. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung dengan WA Group Forges, tadi sudah disinggung berbagai oleh Pak Mahendra, silahkan kami dengan terbuka untuk persahabatan ini. Nanti silahkan mengirimkan singkat profil diri dari Bapak Ibu, bisa dikirimkan ke Pak Andi atau ke Pak Alis. Silahkan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena Forges ini tidak mencari umat atau mencari anggota yang banyak, hanya mencari teman seiring seperjalanan, teman yang bisa ikut berbagi, berjalan bersama-sama, berziarah untuk tadi berbagi harapan dan sukacita. Jadi silahkan nanti bisa menindaklanjuti dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap betah ikut di seri-seri berikutnya. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, kita berikan close untuk Pak Justinus Prastowo. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demikian acara kami untuk acara perdana dari Forges in Zoom. Saya pribadi atas nama sebagai selaku moderator memohon maaf apabila dalam saya melayani Bapak dan Ibu dalam forum ini, dalam diskusi ini ada kekurangan dan sebagainya. Karena sempurna itu adalah milik Tuhan semata dan milik Andra and the Backbone. Jadi saya nggak boleh bilang sempurna. Untuk itu, waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Mas MC kita yang ganteng, Mas Andi, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Alis, terutama terima kasih untuk Pak Mahendra yang boleh menyampaikan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, untuk menghormati pembicara kita malam hari ini, boleh kita tampilkan wajah kita yang asli, karena sangat luar biasa. Kalau di training yang lain mungkin harganya sangat mahal, tetapi malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kita tampilkan wajah kita, kemudian mohon izin untuk saya memotret bersama-sama sebagai dokumentasi untuk Forges. Foto-foto, ayo. Ya. Pasang muka ganteng. Oke, sebentar. Bu Maria langsung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara Forges, kita akan bertemu setiap Jumat dan Sabtu. Jadi weekend bersama dengan Forges. Jamnya tetap sama, yaitu jam 7 sampai jam 9 malam. Kita akan bersama-sama bertemu dengan para fasilitator, pembicara yang sangat luar biasa akan menemani weekend kita. Acara temanya juga macam-macam, ada yang tentang seperti yang disaringkan oleh Pak Mahendra, tentang pengembangan diri, bisnis, usaha, dan juga hal yang penting adalah olah rohani. Ya, ini sebagai
vitamin yang sangat luar biasa yang membantu kita untuk bisa survival dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka biasanya kita fokuskan kalau Jumat itu acaranya lebih ke pengembangan diri, kemudian kalau Sabtu itu acaranya kita mau menimba kekuatan rohani. Untuk besok kita akan bersama-sama dengan sang misionaris dari Filipina yang tadi sempat hadir, tetapi kemudian izin karena harus kembali lagi melayani umatnya di daerah Filipina. Kita bersama akan Romo Yohanes Kopong Tuan besok akan mendengarkan sharing bagaimana perjuangan beliau di tanah misi di daerah Filipina, yang tentunya juga menghadapi situasi yang sama, perjuangan beliau, dan teristimewa juga bagaimana kemudian dalam situasi itu kita tetap bisa beriman yang tangguh. Jadi nantikan Bapak Ibu untuk perjumpaan kita dalam event-event di Forges, dan nanti saya akan update untuk acara-acara kita, tema-tema yang kita akan persembahkan untuk Bapak Ibu di hari Jumat dan Sabtu yang akan datang. Terima kasih atas semuanya, selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, terima Sampai kasih. untuk banyak Bapak dan Ibu. Mas Wendra. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Stay healthy, stay safety, stay at Sandi, home. thank you. Terima kasih. Ya. Dua Koko. Wah, Pak Desus. Gen dukun ini. Merdukun. Wah, ini Om Patria Krisna. Woi. Pak Susilo Menang, sama woy. saja itu ya. Pak Patria Krisna menang wae. Ini Dan Bagus Yuda Apsara aja menang wae. Pak Susilo itu dukun dari segala dukun. Nah, aku mergurune Pak Sus ya. Om Alis mantap, luar biasa. Siap. Mana aja Om? Di sini aja. Pak Patrick kelasnya ditutup. Melayani. Wih, langsung wudut. Pak Desus langsung wudut. Pak Dinus, makasih banyak. Waduh. Wah. Ngunjuk apa?